Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Perkenalkan, nama saya Mutiara Ilmi. Saya pengganti dari Bu Ambar selama 1 bulan ini. Kemarin saya sudah menjelaskan langsung saja karena saya tidak bisa berkenalan dengan kalian semua. Karena dalam kayak gini nggak bisa kita ketemu langsung, jadi kita harus daring atau dari jarak jauh. Dengan cara begini saya langsung aja kita akan membahas tentang materinya. Kemarin saya sudah menjelaskan tentang prinsip-prinsip geografi dan juga prinsip-prinsip geografi dan juga objek geografi. Sekarang saya ingin menjelaskan tentang aspek-aspek geografi dan juga tentang peranan geografi dalam kehidupan. Apa sih yang dimaksud tentang aspek-aspek geografi di sini? Aspek-aspek geografi di sini mempunyai 5 peranan penting. Yang pertama adalah oikomen dan permukiman. Ini tuh geografi menelaah, yaitu bagian dari bumi yang dihuni manusia. Asal kata oikomen adalah oikos yang artinya banyak, misalnya rumah, tempat tinggal, penghuni rumah, keluarga, sampah rumah tangga. Di dalam geografi, manusia menjadi salah satu objek studi. Manusia sebagai penghuni bumi selalu dihubungkan dengan tempat ia tinggal. Jadi di sini permukiman di sini kayak rumah-rumah penduduk, kayak tempat tinggal penduduk, kayak gitu-gitu. Terus yang kedua ada persebaran penduduk. Persebaran penduduk ini memetakan persebaran itu dengan jelas. Hasil sensus pada tahun tertentu di suatu wilayah dapat dipetakan sehingga kepadatan wilayah itu dapat diketahui oleh pembaca peta. Jadi persebaran penduduk ini itu menjelaskan tentang berapa banyak sih penduduk yang ada di kota itu. Terus yang ketiga ada kepadatan penduduk. Kepadatan penduduk ini itu jumlah penduduk per luas wilayah. Kepadatan penduduk dapat dinyatakan dalam perbandingan jumlah orang per luas tanah pertanian. Terus yang ketiga yang keempat maksud saya ada perubahan penduduk. Perubahan penduduk ini apa sih? Perubahan penduduk ialah kepadatan penduduk antara suatu wilayah dengan wilayah lain dapat diakibatkan oleh perbedaan pertumbuhan penduduk. Perubahan penduduk ini kayak pertumbuhan penduduk ini dapat dipengaruhi oleh jumlah, kayak misalnya kelahiran, kematian, migrasi penduduk antar wilayah. Terus yang kelima ada migrasi penduduk. Apa sih migrasi penduduk itu? Migrasi adalah gerakan penduduk dari suatu wilayah menuju wilayah yang lain untuk bertempat tinggal secara permanen. Misalnya nih, migrasi penduduk itu misalnya dari desa ingin ke kota untuk mencari lapangan pekerjaan yang tetap. Terus di sini kita juga bisa materi selanjutnya adalah peran geografi dalam kehidupan. Peran geografi dalam kehidupan di sini tuh dibagi
dibagi menjadi 4. Yang pertama adalah geografi sebagai suatu sintesis. Apa sih geografi sebagai suatu sintesis di sini? Penelitian geografi ditunjukkan untuk menjawab berbagai permasalahan melalui proses ilmiah. Proses ini menggambarkan suatu sintesis ilmu pengetahuan melalui sintesis tersebut. Pokok persoalan yang diteliti akan dapat dianalisis dengan baik, termasuk persebaran fenomena keruangan, relasi antar fenomena atau antar variabel. Terus di sini juga ada geografi sebagai analisis hubungan keruangan. Apa sih yang dimaksud itu? Pada analisis ini variabel berhubungan diteliti hubungan interaksi dan interdependensinya. Bila sintesis lebih menekankan pada gejala dan penyebab fenomena, analisis keruangan lebih menekankan pada relasi antar fenomenanya saja. Jadi di sini itu keruangannya itu cuma menjelaskan tentang yang bukan fenomena, tapi antar fenomenanya saja. Terus di sini itu yang ketiga ada geografi sebagai kajian penggunaan ruang. Apa sih yang dimaksud itu? Pada kondisi pertumbuhan penduduk yang tinggi, efektivitas dan efisiensi penggunaan ruang harus makin ditingkatkan. Hal ini disebabkan kehidupan penduduk memerlukan sarana dan prasarana penunjang kehidupan. Terus yang keempat ada geografi sebagai bidang penelitian. Geografi sebagai bidang penelitian ini dibagi lagi menjadi 2. Yang pertama ada pengembangan dan meningkatkan ilmu geografi. Peranan ini berupa pengembangan teori, konsep, prinsip, dan hukum yang berlaku dalam tubuh ilmu pengetahuan tersebut. Yang B, melaksanakan penelitian praktis untuk kepentingan pengembangan kehidupan secara langsung. Terus yang kelima ada geografi sebagai bidang pendidikan. Di sini dibagi lagi menjadi 4 bagian, yaitu siswa yang mempelajari geografi dilatih berorientasi serta memproyeksikan diri di dalam ruang. Cukup segitu aja penjelasan dari saya. Kalau kurang lebihnya saya mohon maaf. Nanti saya juga akan membuatkan PPT-nya, dan saya ingin memberikan tugas ke kalian. Kalian bisa merangkum materi tentang peranan geografi dalam kehidupan dan juga aspek-aspek geografi ini. Cukup sekian penjelasan dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.